Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah tentang para Wonder Woman, wanita-wanita tangguh. Aduh, rambut aku wangi banget, udah kering. Tadi pagi tuh rambut aku masih basah, biasa habis mandi wangi. Kenapa sih Pak Bos? Ada apa? Tadi malam, saya kan kalau saya tidak ngerti biasanya saya langsung debat. Ya. Tadi malam saya ke dinner, Kamu ke partinya acara nikahannya Wonder Woman, Syahrini. Oh, Syahrino. Iya. Ya, baik. Terus? Oke. Gue lagi asik-asik makan, tiba-tiba si Wonder Woman, si Syahrini, dia lagi lagi kata pembukaan Lagi di panggung. speech, Dia bilang ya? gini, aku sekarang kalau bikin sarapan suami dengan keadaan selalu rambut basah. Aduh. Kalau di persidangan kan saya biasa bilang, majelis hakim, apa arti rambut basah? Tapi kan nggak mungkin saya nanya begitu di dinner begitu. Tapi kita nggak boleh kemana-mana ngobrolnya. Ya. Kita lagi ngomongin seorang wanita Ya, tangguh. Kalau saya orangnya alim, nggak ngerti gitu-gituan. Oh my God. Alim. Katanya dia alim, jangan dipercaya, musrik kalau percaya sama dia. Oke. Ngomong-ngomong soal wanita tangguh, tadi kan Ya. kita udah ngobrolin Syahrini, seorang wanita tangguh walaupun banyak cibiran di mana-mana oleh netizen, dia tetap tangguh, tetap kuat, tetap dihempaskan saja itu Dia netizen. hebat dia. Dia Ada- benar-benar PD-nya bukan main. Betul sekali, kita Ya. jadi orang juga harus tangguh ya Pak Bos. Seperti bintang tamu kita yang satu ini, seorang Wonder Woman, seorang wanita tangguh yang pernah terjangkit virus HIV dan sekarang memutuskan untuk menjadi aktivis HIV/AIDS. Langsung saja kita undang, ini dia Mbak Suksma Ratri. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Suksma Ratri, langsung saja kita saksikan tayangan yang satu ini dia. Penyakit HIV/AIDS mungkin terlihat menyeramkan bagi sebagian besar orang, namun tidak bagi Suksma Ratri yang selama 12 tahun telah menjadi ODH atau orang dengan HIV/AIDS. Ratri menunjukkan bahwa menjadi ODH tidak lantas membuat dirinya menjadi lemah. Ia bahkan menampik soal diskriminasi karena statusnya itu. Wanita yang menghidap HIV karena tertular mantan suami justru saat ini menjadi seorang aktivis HIV dan AIDS. Simak kisah inspiratif wanita tangguh ini di Hotman Paris Show. Baik, Mbak Ratri ini adalah seseorang wanita tangguh yang tadi saya bilang yang terjangkit virus HIV dan ini tertular dari mantan suami yang menggunakan nafsa suntik. Itu betul Mbak Ratri? Betul, Kak. Boleh diceritakan nggak sih Mbak Ratri sudah berapa lama terjangkit virus HIV ini dan bagaimana proses tertularnya oleh mantan suami? Kalau ditanya berapa lama, saya nggak pernah tahu awal tertularnya kapan, tapi yang jelas saya tes sudah 15 tahun yang lalu. 15 tahun lalu kamu tes Ya. dan kamu kena penyakit HIV. Virus. Virus. Penyakit Iya. virus HIV. Maksudnya kalau sudah virus berarti sudah kena penyakit HIV. Jadi gini, Mbak, kalau Bedanya apa itu? Kalau HIV itu nama virusnya. Ya. Kalau AIDS itu kumpulan penyakit yang disebabkan oleh adanya virus HIV. Jadi beda. Kalau gitu pertanyaannya kamu sudah kena penyakit AIDS bukan? Belum. Baru ada virus HIV. Iya. Ya mungkin ini supaya penonton juga paham ya, jadi HIV dan AIDS itu berbeda. Iya. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh. Sementara AIDS itu kondisi tubuh yang timbul akibat rusaknya kekebalan tubuh dari virus HIV. Oke, tadi. Iya. kamu sudah 15 tahun mengecek ada virus HIV tapi nggak kena AIDS. Iya. Kok bisa? Bisa karena aku sebelum aku drop dan kondisiku ketika aku masih bagus, langsung minum obat. Ini ada obatnya yang untuk memanage si virus ini. Namanya antiretroviral. Dan Ini untuk meredam gitu ya Mbak? maksud kamu akan aman selamanya, tidak akan kena AIDS lagi? Mudah-mudahan sih begitu.
begitu. Iya. Oke. Asalkan mengkonsumsi obat itu terus. Terus menerus setiap hari. Itu Setiap hari di Iya, itu dulu tertular dari hubungan intim dengan suami atau dengan suami. hubungan intim atau dari apa? Dari suami. Dari hubungan intim dengan suami. Suamimu dapat dari mana? Karena dia pakai narkoba suntik dan pakai jarum suntiknya rame-rame dengan teman-teman. Oh begitu. Terus suamimu, kamu tahu itu pada saat nikah? Saya taunya sesudah cerai. Tapi sebelumnya kamu udah tahu suamimu itu penggemar narkoba? Udah tahu. Kok udah tahu kok masih dinikahin? Karena waktu itu dia bilangnya mau benar hidupnya. Jadi aku rasa semua orang perlu kesempatan kedua. Akhirnya aku mau lah Tes menikahi nggak dia. sih Mbak Ratri atau Mbak Ratri sempat minta tes nggak sih sama mantan suami Sempet. waktu itu? Aku sempat karena tahu waktu itu, jadi aku udah punya sedikit informasi tentang bagaimana virus ini, penularannya, pencegahannya. Jadi aku tahu dia punya faktor resiko, maka aku ajak dia tes. Tapi dia menolak karena dia bilang dia sudah tes dan hasilnya negatif. Jadi pada saat nikah, dia sudah tahu nggak bahwa dia kena Belum. virus itu? Dia nggak tahu? Belum tahu. Dia baru tahu kena virus itu kapan? Ketika sudah berpisah sama saya dan ketika itu dia sakit. Oh, sesudah berpisah, baru dia tahu Sakit. dan dia sudah kena AIDS. Ya, Dan suamimu sekarang di mana? sudah meninggal. Sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Dari perkawinan itu lahir berapa anak? 1. Tertular nggak anaknya? Enggak. Kok bisa? Bisa aja karena ketika itu dokter saya sih bilangnya mungkin saya tertularnya sesudah melahirkan. Iya. Tapi kan Anda begitu malam pengantin memang tidak seperti sehari ini rambut basah tiap pagi. Ya rambut basah lah, Bang. Aduh, apa rambut basah lagi? Apa ada kemungkinan virus itu baru muncul setelah anak lahir atau? Enggak, jadi gini, si virus ini kan dia tidak serta-merta, tidak selalu setelah berhubungan seks pasti langsung tertular. Ada banyak faktor lain yang harus dipenuhi. Kriteria untuk menularinya tuh ada. Dan ketika saya tertular dan anak saya dinyatakannya negatif, dokternya bilang kemungkinan kamu tertularnya sesudah punya anak. Atau ada teori lain adalah karena saya melahirkannya sesar waktu itu. Sesar itu dianggap mengurangi resiko penularan dari ibu ke anak. Gitu. Jadi antara dua itu, Oke. entah karena saya sesar atau karena memang tertularnya sesudah